Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jauza Haris Abdulhaji dari Fakultas Ilmu Keolahragaan yang akan memandu jalannya wawancara pada kali ini. Untuk tugas manajemen olahraga, kita mendapatkan tugas untuk wawancara mengenai manajemen dari suatu klub. Dan saya di sini ditemani bersama narasumber yang berasal dari klub RBX FC Semarang, yaitu salah satu klub futsal yang terdaftar di Asosiasi Futsal Kota Semarang. Yang di sebelah kiri ini ada Mas Abi selaku owner ya Mas? Iya. Selaku owner dari RBX FC Semarang, dan di sini ada Mas Benif Maula sebagai manajer. Sebelumnya kita berterima kasih kepada narasumber yang bersedia hadir untuk kita wawancarai untuk penugasan kali ini. Langsung saja kita memulai wawancara pada kali ini. Mas Abi, apa kabar Mas? Baik. Dari sini. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas sudah berkenan hadir di sini. Langsung saja ya, kita nggak usah lama-lama buat menuju ke sesi wawancaranya. Mengenai kita akan bertanya bagaimana sih untuk mengelola suatu klub agar tetap bisa berjalan. Baik, untuk pertanyaan pertama Mas, bisa dijelaskan awal mula klub RBX ini terbentuk? Baik, terima kasih. RBX FC Semarang ya, itu terbentuk pada tahun 2016, tepatnya di tanggal 20 Juli. Waktu itu kebetulan saya lulus sekolah, saya berkeinginan ya tetap ada agenda kan, karena waktu sekolah kan saya suka futsal. Ketika lulus teman-temannya kan pada punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, gimana caranya tetap bisa kumpul sama teman-teman. Nah, terus saya sampai ikut tim sana sini, akhirnya nyasrat bikin tim sendiri itu. Bikin tim, terus ngajak teman-teman yang itu alumni sekolah-sekolah itu saya dulu itu ya, diajak pada antusias. Terus akhir itu ketemu sampai awal saya seperti ketemu pelatih kan harus ada pelatihnya itu. Saya tuh bertemu dengan Coach Fajar, itu pelatih awal RBX. Coach Fajar dia bersedia buat menjadi pelatih saat itu, menjadi pelatih. Terus ya kita mulai latihan awal itu 20 Juli itu di lapangan di Jalan Durungan. Terus kita berjalan tiap seminggu itu latihan seminggu sekali karena memang awal-awal memang berat ya, ngumpulin orang, kumpul 10 orang itu udah berat banget waktu itu. Ya, saya cuma punya tekad, saya optimis suatu saat pasti bakalan banyak ya tim ini. Saya tetap, walaupun orangnya sedikit, tempat saya tetap bersikeras lah, tetap kumpul. Itu awal latihan tuh belum tentu jamnya, harinya. Minggu ada yang pada bisa, ada yang enggak. Terus ganti hari lagi pokoknya. Akhirnya ketemu hari yang pas itu hari Rabu jam 7 malam. Akhirnya bisa konsisten hari Rabu itu ya jam 7 malam. Terus ya berjalan sampai Mas Fajar itu bertahan berapa tahun? Sampai 2019-an sama dengan Coach Fajar itu. Jadi jalannya berdirinya RBX ini dari hobi ya Mas ya? Ya, tentu dari hobi. Ya, dikembangkan buat para pecinta futsal. Betul sekali. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Mas, bagaimana struktur organisasi di klub ini? Lalu bagaimana pembagian tugas dari setiap orangnya? Oh ya. Ada. Tentu kalau bicara saat struktur organisasi kan pasti hubungan dengan manajemen ya.
RBX itu mulai agak apa ya, 2019 kita ikut sebuah event yang bergengsi lah di Kota Semarang. 2019 itu posisi udah dapat coach baru lagi, namanya Coach Dani. Karena saya dengan Mas Hajar ada ketidak cocokan lah, akhirnya sempat berganti pelatih juga itu lah. Namanya Coach Dani, mengikuti event bergengsi itu namanya Semarang Futsal League ya di 2019. Nah itu udah mulai terstruktur. Kita ada coach head coach utama, terus waktu itu ada asistennya namanya Coach Irsat. Kemudian dari manajemen sendiri ada Mas Hanif sebagai ya manajer juga, beberapa dari daerah juga yang atur keuangan. Terus dari tim pelatih itu juga ada subnya lagi, dari yang handle U17. Jadi kan kita kan ada U17 dan U19 karena kita memang fokusnya pembinaan dari hobi, fun game, terus akhirnya fokus ke pembinaan futsal usia muda di Kota Semarang. Iya, pembinaan di Kota Semarang futsal dari U17 itu ada Coach Heri. Kemudian nanti setelah mentas itu ikut ke tim utama U19-nya. Jadi struktur yang ada di RBX ini sebagai salah satu tim futsal di Kota Semarang cukup terstruktur dengan baik karena sudah ada tupoksinya, maksudnya sudah ada tugas pokok dari setiap individu sesuai tupoksi di klub ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga Mas, kita mau bertanya tentang manajemen klub, contohnya seperti kepelatihan pada atlet, lalu kepengurusan dari pengurusnya, dan bagaimana program latihan dijalankan, serta bagaimana pengembangan dari atlet yang ada di RBX ini, mungkin dari seleksi atau bagaimana? Untuk teknis dari pemain ya, kita mengembangkan itu kan dari program pelatih ya. Pelatih head coach, misal kita 2 bulan 3 bulan ini mau ada event ini, pasti head coach ngasih inputan lah ke manajemen. Kita mau ada event ini, dia mesti memaparkan programnya. Ketika contohnya ambil event AFK Championship bulan Agustus, berarti 3 bulan sebelumnya kita persiapan. Nah kita kadang buka open seleksi, bikin template gitu, batasan umurnya waktu 2020 itu 2002 kita open seleksi di Instagram. Kita kan main sosmed ya, di Instagram kita post. Nah kan namanya anak-anak kan pasti ada main sosmed lah, dia pada diajak teman-temannya untuk ikut seleksi itu ya. Nah setelah itu hampir seleksi itu banyak pesertanya yang sampai 60 orang lebih waktu itu saya ingat. Waktu itu seleksi langsung game ya, terus dipilih pemain yang sekiranya potensi buat masuk di RBX dan persiapan event. Yang merujuk sampai berapa ya, 20-an lah. Nah ketika itu pelatih punya program awal latihan itu cross country ya. Jadi pelatih pemain digembleng fisik, rutenya sekitar 4 kiloan ya. Ya tracknya naik, di perumahan naik, terus ada turunan. Intinya dalam 1 hari itu full latihan fisik buat penguatan kuda-kuda, strength dan lain-lain. Nah setelah itu kita untuk pelatih kan dia yang mengordinasikan pemain untuk kita dari manajemen suruh nyiapin, minta bantuan suruh nyiapin seperti tong, terus es batu, es breda itu. Ketika dia bisa fisik langsung mandi di es batu ya. Terus setelah itu baru latihan selanjutnya mulai perlahan latihan. Kita Mas Dani waktu itu Coach Dani dia fokus
untuk apa di defense. Jadi kita polanya dikencengin defense-nya dulu. Karena kata pada GK-nya tuh semua orang sebenarnya secara offense tuh udah punya naluri masing-masing. Tapi secara defense nggak bisa, harus tetap bermain struktur koordinasi sama tim. Nah itu kita hampir sebulan tuh latihan defense terus. Gimana pola bertahan, gimana ketika mereka power play, gimana antisipasinya ya. Terus manajemen dari itu kan tadi program pelatih ya. Terus pengurus dari untuk pengurus jalannya ya ketika klub ini. yang jelas kan ada event. Nah, ada eventnya butuh permodalan ya, butuh dana buat operasional ya. Yang tentu dari kami ketika mendekati event itu kami bikin proposal. Ada tahap ya, ketika RBI itu belum dikenal, belum dapat juara lah. Kita waktu itu saya tuh ke kantor saya sendiri. Saya kan juga bekerja, terus punya hobi lah. Kantor saya masukin proposal, alhamdulillah cair, bisa bantu buat keuangan tim. Itu waktu RBI belum kenal banyak ya, jadi kan mana ada orang yang mau langsung sponsor gitu ya. Kalau kita masih tim awal, masih belum berprestasi, jarang ya. Nah itu saya dengan di proposal itu dengan bekal ketika seleksi kan kami itu 60 orang ya, itu saya ambil fotonya buat semua, terus ya tiap latihan juga kita tag video udah buat pakai proposal itu lah. Dari perusahaan ya dia makanya ada rasanya, ada kegiatannya ya, dia akhirnya mau itu. Terus ya dari manajemen camping itu alhamdulillah di RBX itu dari sisi manajemennya orang-orangnya tuh solid. Jadi kita komunikasi apa semua langsung cepat geraknya. Jadi ya kalau dilihat dari tim-tim lain loh yang kerja cuma 3 kita banyak bahu membahu, saling bahu membahu. Lebih terstruktur dengan baik gitu. Iya. Secara betul. Untuk finansialnya sendiri tadi sudah dibahas. Nah, selain sponsor ada nggak sih mas buat jadi sumber dana? Iya. Ya tentunya kita akui kan kita masih tim amatir ya, nggak seperti tim-tim elit yang Masih semi ya profesional. kita masih tim amatir yang mencoba menjadi tim profesional ya. Yang jelas keuangan itu tentu pasti keluar, dana pribadi pasti keluar. Ya bisa kita cari untung di futsal tuh sangat susah karena kan futsal industrinya masih kecil. Ya karena nggak hobi, nggak gila sama futsal ya nggak bisa ikut gitu. Itu tentu dana pribadi, terus kadang ada sumbangsi. Kita kan jadi SD itu ada generasi per generasi. Jadi angkatan awal-awal 2016 saling bantu yang angkatan yang buat usaha tahun 2018 ya itu. Nah ketika seniornya itu kadang ada yang buat bantu sport gitu. Nah itu makanya yang bisa bantu surplus keuangan kita buat, jadi kita bisa sustain setiap ada event bisa ikut gitu. Yang jelas itu memang kalau pemain ya kita kan namanya fokus pembinaan ya. Pemain masuk pembinaan kalau dapat gaji kan masih belum, kita nggak fokus itu karena memang pembinaan. Yang jelas yang penting pemain bisa latihan. Nah, kalau ada ya sedikit lah, kalau misalnya makan-makan atau apa itu kan kita bisa support Uang bensin lah ya. ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan keempat ini saya akan bertanya mengenai bagaimana dalam suatu ini kan, suatu klub kan pastinya membutuhkan sarana dan prasarana. Nah untuk RBX FC ini bagaimana sarana prasarana itu ada, mungkin venue latihannya bagaimana, alat-alatnya seperti apa? Jelaskan. Mengenai sarkas ya, nah, untuk venue sendiri kita masih sewa, sewa di venue futsal ya, Sedang Mulyo.
jelas kita masih belum punya venue ya itu bisa jadi cita-cita impian lah. Yang jelas kita masih pakai masih sewa. Terus untuk perlengkapannya ya kita perlengkapan ada berupa bola, terus dukun, rompi. Nah itu terus perlengkapannya buat loncat-loncat itu agility banyak sih ya. Tentunya ya perlengkapan itu ya kita memang nggak bisa langsung semua, kita cicil dari awal ya berdirinya cicil satu-satu ya. Ketika ada tasnya cukup baik kita lengkapi perlengkapannya itu. Terus yang jelas untuk basic buat latihan sebuah klub kita sudah cukup sih untuk perlengkapannya sih. Terus buat latihan tempat bola kita sudah semua. Jadi dari sarana yang sekecil itu juga diperhatikan ya Mas? Iya pasti. Karena kan dia headcoach kita juga orangnya detail ya, dia maunya progres semua. Pasti dia butuh apa, ada masalah saya ya saya coba melengkapi itu. Nah, baik, tadi kan udah dijelasin untuk bagaimana sarana prasarana dalam klub RBK FC ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih strategi pemasaran untuk klub RBK ini, Mas? Oh, iya. Mengenai pemasaran ya, yang jelas RBK itu kan kita mencoba terafiliasi ya ke untuk lebih besar lagi ya dikenal orang. Kita mencoba gabung sebagai naungan Asosiasi Futsal Kota Semarang itu pada tahun 2020 kalau tidak salah ya. Itu tentunya kita masuk itu nggak gampang ya. Kita harus ngumpulin berkas dan tentu ada biaya administrasi juga. Kita ibaratnya kita modal di situ. Setelah itu kita disahkan ya di kongres 2020 ada kongres dari Asosiasi Futsal Kota Semarang. Kita disahkan bahwa kita menjadi afiliasi ya naungan mereka. Nah setelah kita ibaratnya kita diakui ini sebagai tim di Futsal Kota Semarang, nah kita bisa mengikuti event-event resmi lah dari Kota Semarang program. Nah untuk supaya lebih dikenal lagi ya kita sampai tur ke kota-kota di luar Kota Semarang juga. Pernah ke Solo, nah itu salah satu strategi juga ya mengenalkan RBK ini loh, ada tim dari Semarang namanya RBK ya. Jadi istilahnya jemput bola sampai Ya. ke daerah-daerah Ya, gitu ya, Mas? tentunya kita juga sowan, juga kita syukur-syukur juga squatin juga ada anak-anak mereka yang misal mau gabung ketika ada eventnya ya kita sampai ke Tokyo gitu, ke Pemalang juga. Nah, terus kalau masyarakat melalui sosmed ya itu yang tadi saya bilang melalui Instagram ya, melalui Instagram tentu kan ketika ya kita memang ke Instagram followernya memang belum banyak ya, cuman setidaknya tuh untuk market anak-anak muda lumayan lah, yang jelas bisa ada sponsor, bisa dapat exposure ya dari situ ya, dapat apa ibaratnya orang mengetahui lah. Kita waktu matiin proposal ada prestasi dan diakui asosiasi futsal, ibaratnya kalau jalan tuh lebih mulus, lebih mudah lah. Memang kita waktu awal-awal kan ibaratnya perih-perihnya ya ibaratnya sulit, nah sekarang udah lumayan nih percaya. Ada yang sponsor yang target, ada yang enggak ya tetap insya Allah ada yang mau support sih. Bahkan sampai di tahun ini, tahun 2023 ini sampai kita event tuh kita kadang enggak udah dari sponsor udah langsung support, dia menawarkan itu sih. Jadi dengan adanya promosi di sosial media ini cukup membantu RBK dalam pemasaran
klub ini. Ya, tentunya sangat membantu sih. Untuk pertanyaan berikutnya, saya akan bertanya mengenai sponsorship untuk PRB FC Semarang. Ya, kalau bicara soal sponsor ya, tentu kita di olahraga itu mau sustain mau tetap lanjut ya memang dari sponsor ya tentunya ya. Karena kan ibaratnya kita kalau lihat-lihat di liga itu tim bisa berjalan ya dari sponsor itu. Yang jelas kita tetap apa ya mencoba gimana nih menarik sponsor. Nah tentu yang satu relasi ya tentu ya dari senior yang punya pekerjaan atau punya perusahaan. Nah kita tawarin nih ayo mau bantu tim RBE gini ya, kita coba proposal. Biasanya itu ya di dalam proposal dirincikan ya biasanya ada kategori, misal untuk kategori gold di Pandada kan ditempel jersey kan nama ya sebagai main sponsor. Kita punya gold sponsor gold ditaruh di depan dada ya, karena kan memang terlihat ya itu biasanya dalam apa pamflet dari proposal itu biasanya kita sebut dari untuk sponsor gold 75% mengakomodir biaya pengeluaran tim. Nah, terus untuk silver sponsor 50% pengeluaran tim gitu. Kita memang belum bisa nyebut nominal ya waktu itu ya. Nah terus kita tekankan lagi di proposalnya untuk masalah itu bisa dinegosiasikan. Ya alhamdulillah ya bisa sampai 5 juta gitu, bisa ada yang kayak gitu. Itu berarti setiap ada event pasti ada sponsornya. Ya tentunya ketika mau event kita mesti sebar proposal itu, tapi hanya dijelaskan untuk range pengeluaran. iya. Nah, untuk meyakinkan pihak sponsor ini mengenai besaran dana yang akan diberikan, karena tadi kan hanya disebutkan berapa persennya saja untuk nominalnya. Nah itu bagaimana caranya buat meyakinkan? Ya, tentu untuk meyakinkan sendiri ya kita memang sebelumnya kita juga cari sebuah perusahaan yang memang dia tertarik pada olahraga dan pembinaan. Memang ada beberapa sponsor yang mentarget ya kita harus dapat juara. Cuman ya kita tekankan memang kita fokusnya pembinaan. Ibaratnya kalau juara itu bonus ya. Yang jelas untuk feedback ya ini kita sampaikan kita itu untuk pembinaan adalah sarana positif buat anak-anak muda ya, daripada dia tidak tersalurkan hobinya, kita jelaskan juga ya peribahasanya ya kita jelaskan minta tolong lah ibaratnya dibantu ya. Memang ya kita belum profesional belum bisa ngasih feedback. Contohnya feedbacknya misal kayak sponsor Honda, kita bisa melariskan penjualannya. Kita memang nggak bisa seperti itu karena kita memang dari tujuan awal yaitu pembinaan. Feedbacknya memang ya mungkin dikenal lah tapi nggak bisa langsung dagangannya ibaratnya nggak bisa langsung. Jadi fokus utamanya untuk membantu pengembangan dari atlet yang berpotensi. Iya betul. Nah, lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas, yaitu pastikan di suatu klub ada tantangan dan kendala. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam suatu klub? Oh ya, mengenai tantangan dan kendala ya. Yang jelas kalau berhubungannya dengan SDM, dengan tata kelola manusia, banyak sekali kendala. Nah, itu kadang juga mikir, kok bisa ya saya sukses sampai titik ini ya. Saya itu pernah ngerasain ganti pelatih, terus pernah ngerasain ketika juara
malah pemainnya pada hilang. Nah, pada pindah tim lah, apalah. Terus anak didik saya malah jadi tim rival. Saya pernah ngerasain itu. Pelatih awal kita juga jadi tim rival. Oh iya, FPI juga punya tim yang cewek ya, pembinaan cewek. Jadi kita dulu juga putra dan cewek yang perempuannya. Nah itu juga pecah juga itu, karena memang nggak mudah ya ngelola perempuan perempuan. peminatnya belum terlalu banyak Ya, itu juga sempat pecah kongsi lah. Ya saya apa ya, dengan tekad ya memang kalau saya menekuni hobi ini mut-mutan ya udah selesai dari dulu. Yang jelas yang saya tekankan ya, saya tuh mengurangi ego. Kalau saya mengurangi ego, yang jelas saya nggak mau apa ya, meninggi atau apa. Yang jelas ini niat saya ya, ini tim memang murni buat pembinaan. Kita nggak mau sombong-sombongan juara siapa yang hebat itu tim. Misal nih, jika ada prestasi pasti yang dipuji-puji pelatih, pemain. Ketika timnya hancur, yang disalahin siapa? Manajemen. Ketika tim hancur, pemain, manajemen yang pasti kena getahnya. Tapi ketika prestasi, karena pemain ya itulah, dalam kelola sebuah tim memang pasang surutnya banyak banget. Yang jelas dari saya ya, saya tekankan saya pribadi ya, saya itu yang kembali lagi, saya tidak mau egois. Sini saya hobi, memang fokusnya untuk kebaikan anak-anak, menyalurkan hobi itu sih. Kalau saya ambisi yang tidak baik kan nggak ada selesainya ya. RPE ini mungkin kalau saya seperti itu udah nggak bakal jalan. Semua sudah punya tujuan sendiri. Jadi poin utamanya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam suatu tim ini yaitu tekad dari pengurus untuk terus berdedikasi tentang pembinaan dan pengembangan bibit-bibit futsal di Kota Semarang. Luar biasa sekali ya jawaban yang diberikan dari Mas Abi mengenai struktural dan bagaimana sih manajemen untuk mengelola suatu klub ini. Sebuah ilmu yang dapat kita terapkan apabila kita bekerja di suatu klub nantinya. Dan untuk sebelum penutup nih Mas, ada satu impian atau satu cita-cita dari klub RPE FC ini yang belum atau yang ingin dicapai atau sebagai angan-angan lah untuk dicapai. Ya tentunya kalau bicara soal impian ya, yang jelas kalau awal kita pembinaan ya bagaimana pemain-pemain lulusan dari RPE ini bisa berguna tidak hanya dari kota maupun provinsi, pro, bisa ke pro dan kemudian timnas ya. Itu sebuah kebanggaan lah kita sebagai pembinaan yang dapat memberikan jalan buat adik-adik, buat para pemain bisa ke kancah profesional. Itu sangat impian dari kami. Baik, luar biasa sekali ya untuk cita-cita dari klub RPE FC ini. Dan tak terasa kita udah selesai untuk sesi wawancara pada kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Abi dan Mas Munif sudah mau hadir untuk sesi wawancara dalam penugasan manajemen olahraga. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.